Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Dan percayalah seperti yang dikatakan oleh Alkitab, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing, mari kita berkata-kata bersama-sama 2-3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa, sekarang kami mengundang Allah Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami anak-anak-Mu. Anugerai kami dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga mata hati dan mata rohani kami boleh menjadi terang, dan firman yang sebentar akan kami dengarkan dapat menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan, semangat pagi. Ya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Iya, luar biasa, dahsyat, ajaib. Senang sekali hari ini Kamis 19 Januari 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, hari ini renungan kita sudah tiba di kitab Ibrani pasal yang ke-10. Nah, judul renungan pada hari ini adalah hidup senang dan terhormat. Bersama saya ucapkan hidup senang dan terhormat. 2, 3, hidup senang dan terhormat. Sebagai orang tua, kita tentu kepingin punya anak-anak atau keluarga yang hidupnya senang, tapi tidak berhenti di situ saja. Tetapi selain senang dan terhormat. Sebab saya berjumpa dengan keluarga-keluarga atau orang-orang yang hidupnya merasa senang, tetapi ternyata tidak terhormat. Nah, Tuhan mau agar kita senang dan terhormat. Dari Ibrani pasal 10, kita akan belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya senang dan terhormat. Kita tahu rancangan Tuhan buat setiap kita anak-anaknya adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita buka Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Dikatakan begini, Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita,
seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa ternyata ada beberapa orang percaya sengaja membiasakan diri untuk mereka jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, kita sudah belajar ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya, ibadah itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Ternyata ada orang-orang yang sengaja mempergunakan hal-hal yang bisa dikontrol itu untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bapak Ibu sekalian, kita bisa pilih apa saja dalam hidup ini, tetapi kita tidak bisa memilih hasil daripada pilihan-pilihan kita. Nah, kalau kita mau sengaja memilih seperti yang dikatakan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 tadi, semakin giat untuk beribadah kepadanya, kepada Tuhan semesta alam ini, maka akan kita terima seperti yang ditulis di dalam kitab Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kedua ayat ini merupakan ayat favorit keluarga kami ketika kami menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dikatakan begini, Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan berkata, hormatilah hari Sabat sebagai hari untuk Tuhan. Jangan mengurus kepentinganmu sendiri pada hari itu. Rayakanlah hari itu sebagai hari bahagia. Hormatilah hari Tuhan dengan tidak bepergian, jangan juga bekerja atau bicara yang sia-sia. Ayat 14. Maka kamu akan gembira karena mengabdi kepadaku, kata Tuhan. Aku akan membuat kamu terhormat di seluruh dunia. Saya ulangi, Tuhan berkata, aku, yaitu Tuhan, akan membuat kamu terhormat di seluruh dunia. Kamu akan hidup senang dengan hasil tanah pusaka Yakub nenek moyangmu. Aku, Tuhan, telah berbicara. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak? Kalau Tuhan itu berbicara, kalau Tuhan itu berfirman, maka apa yang difirmankan itu iya dan amin pasti terjadi. Tuhan berbicara, kalau kita rajin beribadah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan dapat bonus yang namanya hidup senang dan terhormat. Tetapi kita tidak boleh, Bapak Ibu sekalian, beribadah agar supaya hidup kita senang dan terhormat. Karena Alkitab itu intisarinya kan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau kita beribadah, Bapak Ibu sekalian, dengan rajin, kita bukan kepengen bonus-bonusnya itu, tetapi ini bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Orang yang mencintai pasti ada buktinya. Seorang suami berkata kepada istrinya, aku cinta padamu. Buktinya apa? Kalau kita berkata aku cinta kepada Tuhan, maka salah satu buktinya yaitu kita rajin beribadah. Kalau kita rajin beribadah, dikatakan kita akan hidup senang dan terhormat. Maka itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus semangat beribadah. Bersama saya ucapkan semangat beribadah. 2, 3, semangat beribadah. Saya paling suka menggunakan kata semangat dalam SMS saya, dalam saya mengetik WhatsApp,
Saya selalu mulai dengan semangat pagi, ya kan? Saya juga mulai kepada yang ulang tahun, semangat ulang tahun, ya. Kepada yang kerja, saya bilang semangat bekerja. Artinya, segala sesuatu itu harus dilakukan dengan semangat. Amsal 17 ayat yang ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi, untuk kita bersemangat, hati ini harus gembira. Dan gembira atau tidaknya seseorang jangan sampai dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di luar kita. Tapi gembira itu biarlah mulai dari dalam. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Bukankah setiap hari kita berkata bahwa tubuh ini adalah rumah Allah, tempat kediaman Allah. Amsal 18 ayat 14, Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi untuk semangat beribadah, Bapak Ibu sekalian, harus menjadi keputusan kita dan dimulai dengan gembira. Jadi kalau kita diajak untuk beribadah seperti nanti malam ada acara worship from home, hari Minggu kita ada ibadah raya, kemudian tengah-tengah minggu kita ada BFA, Bethany Family Altar atau Komsel, kita harus join dengan semangat dan dengan gembira. Yang kedua, dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35 berkata begini, sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Yang kedua, kita harus semangat ikut Tuhan sampai kepada akhirnya. Ayat ini lagi-lagi bicara tentang upah, Bapak Ibu sekalian. Tapi mari kita melakukan ikut Tuhan bukan karena kepingin upahnya, sekali lagi motivasinya karena aku cinta akan Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35 mau mengingatkan dan mengajar kepada kita, jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita yang sudah percaya kepada Yesus kemudian patah hati atau mogok di tengah jalan. Tapi biarlah kita yang percaya kepada Kristus, sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Seperti ada sebuah pujian dikatakan, no turning back. Tidak ada kata mundur. Alkitab bilang, kalau kita sudah memulainya dengan roh, jangan ada seorang pun di antara kita, please, yang mengakhirinya dengan daging. Bapak Ibu sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah yang maha baik. Maka itu biarlah iman percaya kita kepada Yesus Tuhan jangan sampai tergoyahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian teruslah bertekun kepada Yesus Tuhan dan kita tidak akan pernah kecewa, ya. Seperti di dalam doa syafaat session yang kedua, selalu saya berdoa begini, Tuhan, biarlah waktu sangkakala itu berbunyi, biarlah setiap anak-anak-Mu didapati sedang beriman, sedang berdiri tegak di hadapan Tuhan, ya. Ikut Tuhan bukan hanya soal perkara di bumi ini, tapi juga perkara yang akan datang ketika sudah habis masa izin tinggal kita di atas muka bumi ini. Ketika kita semangat beribadah, ketika kita semangat untuk ikut Tuhan sampai akhir hayat kita, maka ketika waktunya sudah tiba, kita sudah tahu kemana kita akan pergi, yaitu ke rumah Bapa yang ada di sorga. Alkitab dengan jelas berkata,
di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha kita, tapi keselamatan karena anugerah di dalam nama Tuhan Yesus. Maka yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kepingin hidup senang dan terhormat, yang pertama selain semangat untuk beribadah, kita semangat ikut Tuhan sampai akhir hayat kita. Bukan soal bisa atau tidak bisa, soal mau atau tidak mau. Dan Roh Kudus itu yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu itulah yang siap untuk senantiasa menolong hidup kita. Maka itu biarlah jangan sampai roh kita ini padam, tapi biarlah roh ini terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Caranya gimana? Seperti Bapak Ibu ini, ya kan? Dengan sengaja mau bangun, dengan sengaja meluangkan waktu untuk kita fellowship bersama-sama. Seperti sebuah arang. Kalau arang ini diambil dari kumpulannya, maka cepat atau lambat arang ini akan cepat mati. Tapi kalau arang ini tetap ada di dalam kumpulannya, maka arang ini tetap menyala. Maka itu Bapak Ibu sekalian, yang kedua, semangat ikut Tuhan sampai kepada akhir hayat kita. Dan yang ketiga, dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan. Bersama saya ucapkan ketekunan. 23, ketekunan. Lebih keras lagi 23, ketekunan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi yang ketiga, supaya hidup kita senang dan terhormat, kita harus tekun melakukan kehendak Allah. Tekun artinya sengaja, berusaha, sungguh-sungguh, melakukan sampai tuntas. Jangan seperti membuka botol soda, ya kan? Ketika dibuka, cus, kemudian keluar sodanya, ya. Setelah itu tak lama kemudian semburannya kempes, ya. Waktu ada BFA beberapa hari yang lalu di kelompoknya Wempi Purnawan, ya. Maka Wempi dan istrinya cerita, biasanya kalau bulan Januari tempat fitness itu rame, ya kan? Kalau bulan Januari gereja-gereja pada rame, ya kan? Kenapa? Karena semua orang punya semangat untuk berubah, semangat untuk lebih baik. Itu bagus. Tapi mari lakukan itu dengan tekun. Januari kita semangat untuk melakukan firman Tuhan dengan tekun. Februari semangat melakukan firman Tuhan dengan tekun. Maret semangat melakukan firman Tuhan dengan tekun. Sampai akhir tahun 2023 kita tetap semangat melakukan firman Tuhan. Nanti memasuki tahun 2024 kita semangat melakukan firman Tuhan, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka nanti kita akan melihat sendiri, believe it or not, ya kan? Kita akan melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam hidup kita. Di dalam kitab Ulangan dikatakan, ketika kita hidup di dalam ketaatan, maka ada berkat-berkat Tuhan. Tetapi ketika kita hidup di dalam ketidaktaatan, kita tidak melakukan firman Tuhan, maka yang ada adalah kutuk. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, dia melakukan dia gagal melakukan kehendak Tuhan, dia gagal melakukan firman Tuhan. Mengapa? Karena dia nggak tekun, ya. Jadi tekun artinya disengaja. Bersama saya ucapkan disengaja. 23, disengaja, ya. Kalau kita sengaja, memang repot, Bapak Ibu sekalian, repot, ya. Hidup di dunia ini nggak ada yang repot, tapi sengaja.
kita mau repot-repot. Seperti pepatah Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Ketika kita sengaja mau repot-repot melakukan firman Tuhan, nanti kita sendiri yang akan menuai daripada apa yang kita lakukan. Ya, hari ini kita sudah belajar dari Ibrani pasal 10, bagaimana kita menjadi orang yang hidupnya senang dan terhormat. Yang pertama, yaitu kita semangat untuk beribadah. Yang kedua, kita harus semangat ikut Tuhan sampai akhir hayat kita. Dan yang ketiga, kita harus semangat melakukan firman Tuhan atau semangat melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Inilah kerinduan kami. Biarlah setiap anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang hidupnya senang dan terhormat. Maka itu Allah Roh Kudus tuntun dan bimbing kami ini untuk bersemangat buat beribadah, semangat melakukan kehendak Tuhan, dan semangat Tuhan untuk mengikut Engkau apapun yang terjadi sampai akhir hayat kami. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.